terhadap calon tunggal, kalau saya itu kan pendaftarannya, Ya, saya sudah betul. datang, Ya. ya, pendaftar pada saat jam dan hari dan tanggal yang ditentukan oleh PKPU, tapi saya tidak diterima. Nah, maka kan harus diterima dulu. Kan begitu, Pak, ya? Kemudian dilakukan verifikasi. Kemudian terhadap penyelenggara di sana, ya, saya usul supaya diambil alih oleh KPU pusat. Gitu, Pak Ketua. Ya, jadi maksudnya nggak gini, kita kan juga nggak bisa buat kesimpulan 3 daerah gitu tuh gimana gitu. Ini kan kita bicara umum. Nah, bagaimana supaya kesimpulan ini itu berlaku juga kalau ada hal-hal yang sama terhadap yang dihadapi di 3 daerah ini gitu. Kan nggak mungkin kita terhadap Tapteng harus dipecat, setiap Kendal. Jadi kan masa kita bicara kasus per kasus di kesimpulan kita gitu. Tapi yang jelas kan tadi komitmen dari KPU dan Bawaslu kan menyelesaikan. Nah, gimana tuh tertampung dalam kesimpulan ini gitu. Nah, ini udah ini belum? Udah bisa mengcover nggak ini? Ya, izin belum Ketua. masuk Ketua. Kalaupun tidak di kesimpulan, ya, ada kejelasan, Pak. Nah, Saya belum dengar ini dari KPU dan Bawaslu. Sementara kita bicara tentang kepastian. Nah, dari siang tadi kita bicara ini sampai malam ini, kalau ini tidak ada kepastian dari kita sebagai pimpinan tertinggi, Bapak-bapak sebagai pimpinan tertinggi di KPU, Bapak-bapak sebagai pimpinan tertinggi di Bawaslu, ya, terhadap perilaku konyol oleh KPU daerah kabupaten seperti contoh di Tapanuli Tengah tadi, menurut saya ya kekonyolan kita sendiri juga, atau memang kita bagian dari kekonyolan dan kebrutalan demokrasi ini, gitu loh. Dari tahapan penyelenggaraan aja udah brutal ini, Pak. Yang brutal ini, ya, penyelenggaranya. Apakah kita mau biarkan kebrutalan ini? Kalau kita brutal, jangan salahkan kalau rakyat kemudian brutal terhadap KPU, brutal terhadap Bawaslu sebagai penyelenggara. Demikian Pak Ketua, saya butuh kejelasan malam ini. Saya butuh kepastian malam ini. Demikian Pak Ketua. Silakan, Pak. Terima kasih pimpinan Bang Masinton. Sebagaimana kita sampaikan tadi, KPU akan melakukan pengawasan internal, memastikan juga secara pemeriksaan internal kita sesuai dengan tata kerja kita. Misalnya, setelah kita dapati informasi dan seterusnya, pengambil alihan tentu juga secara berjenjang. Biasanya kalau kabupaten kota yang ambil alih provinsi. Gini Bapak, Nah, gitu. kalau itu kita tadi, izin Pak Ketua, izin. Saya izin Pak Ketua. Jadi, kalau tadi itu jawaban penjelasan itu Pak, saya baca aja ini. Nggak perlu ada Bapak. Ngapain kalian digaji begini? Ngapain kalian digaji begini? Saya cuma tanya aja Pak. Ketua bukan? Bisa ngambil keputusan nggak? Pengambil keputusan nggak? Bukan begitu, Pak Ketua. Ya, maksud saya begini, jangan bicara bahasa undang-undang normatif ini kita dalam situasi seperti ini, ya saudara ketua harus paham, Pak, dinamika dan kondisi psikologi masyarakat di daerah itu. Jangan, ini kita kan diberikan kewenangan undang-undang Bapak-bapak nih untuk mengambil keputusan. Yang saya minta gunakan kewenangan ini. Bukan lagi dengan bahasa normatif. Jadi begini, berdasarkan ini, sontoloyo. Gitu loh bos. Saudara diberikan kewenangan. Saya tidak menyuruh saudara untuk melanggar undang-undang. Pantang bagi saya. Saya cuma minta kepada saudara tegas melaksanakan undang-undang dan peraturan yang ada. Jangan sontoloyo, Pak. Mental apa begini? Saudara digaji dengan fasilitas mahal, nggak punya
sikap untuk mengambil tindakan brutal demokrasi ini Anda yang menyebabkan. Brutalitas ini dimulai oleh penyelenggara kok. Kok kalian membiarkan ini? Gimana mental kalian, Saudara Agus? Jangan cuma melihat. Kebrutalan ini kalian memulai. Dan kalian, pimpinan tertinggi, tidak punya sikap untuk mengambil